Kamu nanya, kenapa pemain-pemain MU gak bisa menang 2-0? Aku kasih tahu ya. Tapi kamu subscribe dulu channel aku. Share ke teman-teman kamu ya. Yes people, what is going on? Sociedad nil, Man United won. Ya, menang tapi rasa kalah ya. Oke, aku balik lagi ke suara Dilan ya. Ah, kita lihat statistik terlebih dahulu ya. Kenapa MU itu nggak bisa menang 2-0? Ya, pertama, MU itu hanya melakukan satu shots on target selama 90 menit. Ya kalau kayak gitu, gimana kamu bisa menang 2-0 ya kan? Ya kan? Oh my god. Ini benar-benar sesuatu yang mengejutkan loh buat aku. Kalau kamu pengen tahu ya, MU itu sebenarnya mendominasi. Secara possession kita 52%. Tapi ya, emang ya, MU suka kadang-kadang ya. Chances creatednya itu hanya tiga. Tiga sepanjang perjalanan 90 menit pertandingan. Ini benar-benar nggak bisa ditolerir. Tapi kamu pengen tahu kenapa itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda dari hari ke hari, dari pertandingan ke pertandingan. Performa MU semakin menurun. Fakta yang pertama ya, Fakta yang pertama memang kita lihat jadwal dari Manchester United ini sangat-sangat padat ya. Balik sore Dilan lagi. Ya, kita lihat MU setelah menit ke 55 itu benar-benar kelelahan ya. Kamu harus tahu itu. Oke. Ya, selain padatnya jadwal, Paman Ten Hag ini juga suka kadang-kadang ya. Dia itu kurang main dalam rotasi pemain. Kurang memberikan pemain-pemain muda untuk lebih banyak muncul. Ya. Dan saya nggak tahu lagi apakah badai cedera ini akan segera berakhir. Karena Anthony Martial barusan saja sembuh. Sekarang tiga pemain yang nggak bisa main di depan. Ya, itu ada Anthony, ada Jadon Sancho. Ya, mereka semua berdua itu nggak bisa main. Kok jadi Dilan lagi? Oke. Kemudian aku kasih tahu ya, kenapa penting sekali buat Manchester United itu tidak perlu melakukan babak knockout tambahan dengan tim-tim Liga Champions yang gugur di fase grup. Bukan karena MU itu takut lawan Barca, lawan Juve, Ajax, Sporting, Leverkusen, Salzburg. Siapa lagi ya? Shakhtar Donetsk. Bukan. MU itu sudah terlalu banyak jadwal untuk tahun 2023. Kalau ketambahan dua pertandingan home and away di bulan Februari, sementara Januari kita nggak beli siapa-siapa, ya ini akan jadi sebuah malapetaka ya buat Manchester United ya. Dan ya saya harapkan Erik ten Hag memberikan kesempatan yang lebih buat Zidane Iqbal ya. Kemudian mungkin pemain yang lain seperti Facundo Pellistri itu perlu dikasih kesempatan supaya bisa merotasi ya, karena Bruno ditaruh di kanan kemarin juga nggak efektif. Donny van de Beek juga nggak kelihatan, seperti mereka nggak memanfaatkan peluang sama sekali. Atau memang karena benar-benar kelelahan ya. Fakta berikutnya, kalian belum tahu Alejandro Garnacho. Ya, kalau kalian belum tahu Alejandro Garnacho, kalian bukan fans MU dong. Ya, Alejandro Garnacho bikin gol pertama, bukan debut gol ya, gol pertama di tim inti ya, tim senior. Dan ini sesuatu yang benar-benar menjadikan sebuah prospek buat masa depan dari Manchester United ya. Dan semoga dia juga bisa menjaga attitude ya. Jangan sampai seperti pemain yang nomor 11 itu. Nah, dengan hadirnya Garnacho di usia yang mungkin 17-18 dan Cristiano Ronaldo lebih bersifat sebagai seorang assist daripada seorang goal getter. Ya, karena memang basically Ronaldo nggak ada yang supply juga. Dan Ronaldo tidak bisa menciptakan peluang sendiri dan akhirnya ya dia
melakukan yang terbaik dengan cara memberikan assist kepada Alejandro Garnacho. Dan luar biasa sekali Alejandro Garnacho ini ya, pemain muda asal Argentina. Yang jelas kita harapkan pihak klub maupun keluarga bisa menjaga pemain-pemain muda yang berbakat dari Manchester United untuk tidak terjerumus di jurang yang sama dengan pemain nomor 11 ya. Kemudian kita akan bahas juga terkait strategi Erik ten Hag yang mengganti Lindelof, kemudian memasukkan Harry Maguire, Scott McTominay, Fred. Ya, ini benar-benar gue nggak habis pikir ya. Apakah Erik ten Hag ini memberikan sinyal kepada board dari Manchester United ya, which is keluarga Glazer, bahwa mereka ini memang benar-benar butuh seorang striker tambahan. Ya, rencana itu kemarin nggak berhasil ya dengan memasang Harry Maguire duet jadi striker dengan Ronaldo, karena kita benar-benar nggak bisa mendekati kotak penalti dari Real Sociedad itu sendiri. Ya, passingan mereka lebih cepat, pressure dari pemain-pemain Sociedad kepada pemain MU juga lebih bagus ya. Dan memang kita mendominasi ya, kita memang mendominasi secara possession football, secara total. Tetapi memang create chances-nya itu hanya 3 balik lagi ya. Jadi ini sesuatu yang harus mulai diwaspadai oleh pihak klub dan juga Erik ten Hag ya. Ya saya rasa Erik ten Hag sudah melakukan apa yang dia bisa secara maksimal ya dengan pemain-pemain yang ada. Dan gua harapkan Januari bener-bener nih Januari, kalau memang nggak mau beli pemain, kasih kesempatan untuk pemain-pemain muda seperti Charlie McNeil, ya Facundo Pellistri, Alejandro Garnacho untuk bisa melapis pemain-pemain seperti Anthony, Jadon Sancho, Marcus Rashford, bahkan seorang Cristiano Ronaldo. Dan kita harapkan Anthony Martial juga bisa lekas fit dan bisa dimanfaatkan ya, karena nggak ada lagi karena nggak ada lagi. Kalau emang Januari kita nggak beli siapa-siapa, hanya satu-satunya cara adalah melihat ke youth, dan ini benar-benar kondisi yang menyedihkan buat Manchester United. Menyedihkan. Kalau kamu tahu ya, Manchester City, kok jadi Dilan lagi? Manchester City itu ketika ya siapapun yang cedera, pemain yang masuk tetap pemain kelas dunia ya. Dan ya gue nggak berharap MU punya setiap posisi itu pemain kelas dunia untuk jadi cadangan ya, tetapi jangan sampai ada gap pemain inti langsung jeblok ke pemain youth. Tapi karena memang gak ada lagi, ya ini harus dilakukan oleh Erik ten Hag. Oke, itu dulu match reaction saya terkait kemenangan Manchester United 1-0 melawan Real Sociedad. Ya, kita lihat drawingnya, MU akan ketemu siapa. Gue nggak terlalu nervous ya melawan tim-tim yang turun dari Liga Champions ya, whatever. Tapi ya kita harapkan MU segera ada recovery stamina yang bagus dan ya bisa lebih fokus lagi, karena untuk pertandingan Liga, bukan pertandingan ya, tapi untuk Piala FA dan juga Piala Kebo, apakah ini sebuah prioritas juga. Ini juga harus ditentukan, karena Ten Hag harus membagi skuad ini secara bertahap supaya prioritas untuk IPL dan juga Europa League ini tetap terjaga. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Saya Widi Sasongko undur diri. Salam sepak bola.